Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita sampai di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal 17 saya akan membacakan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema hidup kekal. Kalau kita mengobservasi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ini merupakan sebuah doa. Siapa yang berdoa? Yesus yang berdoa. Yesus berdoa untuk siapa? Untuk murid-muridnya. Jadi dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 berisi doa Yesus bagi murid-muridnya. Dan secara khusus, kalau kita belajar dari Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, secara khusus ayat yang ketiga, maka kita mendapatkan pelajaran, interpretasi pelajaran yang kita dapatkan adalah di sana tentang hidup yang kekal. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu. Yang pertama, mengenal Allah yang benar. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah yang benar. Orang yang tidak mengenal Allah yang benar akan binasa. Orang yang tidak mengenal Allah yang benar tidak akan mendapat hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu mengenal Allah yang benar. Di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6, di sana dituliskan Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Meninggalkan Allah yang benar. Tidak mengenal Allah yang benar sehingga binasa. Tidak mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu dapat mengenal Allah yang benar. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa berusaha mencari Allah yang benar. Firman Tuhan katakan semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia yang berdosa berusaha mencari Allah yang benar. Dan dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, kalau Allah tidak menyatakan dirinya, maka manusia itu tidak akan menemukan Allah yang benar. Sehingga ada orang-orang yang menganggap pohon yang besar sebagai Allah, disembah-sembah, diberi persembahan. Ada orang-orang yang menganggap batu yang besar sebagai Allah, disembah, dipuja, diberi persembahan, korban dan lain sebagainya. Jadi manusia yang sudah berdosa dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, tidak mungkin menemukan Allah yang benar kalau Allah tidak menyatakannya. Namun kita bersyukur
kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, di dalam kekristenan, Allah yang mencari manusia, Allah yang mencari kita, manusia yang berdosa. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, di sana dituliskan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia, Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk mencari dan menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, manusia yang sudah berdosa, yang terhilang karena dosa. Allah yang mencari kita manusia. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Mereka makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Maka ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia yang berdosa tidak mencari Allah. Adam dan Hawa bersembunyi, takut bertemu dengan Allah. Tetapi karena kasih Allah, Allah yang datang mencari manusia yang berdosa. Allah datang ke taman tersebut mencari manusia. Allah bertanya, "Hai manusia, di manakah engkau?" Allah yang mencari manusia yang berdosa. Sehingga kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita dapat berjumpa dengan Allah yang benar. Kita dapat bertemu dengan Allah yang benar karena Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Karena Allah yang datang ke dunia untuk mencari kita, manusia yang berdosa. Sehingga kita dapat mengenal Allah yang benar. Hidup yang kekal adalah mengenal Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20 di sana dituliskan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Yesus Kristus adalah hidup yang kekal itu sendiri. Kita bersyukur dapat mengenal Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah yang menyatakan dirinya. Allah datang ke dunia sebagai manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita umat-umatnya. Sehingga kita memperoleh hidup yang kekal itu. Karena kita percaya, beriman, kita mengenal Allah yang benar, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, hidup yang kekal dikatakan mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Sehingga Yesus Kristus itu juga disebut utusan. Karena dia sebenarnya Allah. Tetapi dia datang ke dunia dalam wujud, dalam rupa manusia. Sehingga dia juga disebut sebagai utusan. Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan hanya di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal. Hidup yang kekal, keselamatan tidak ada di tempat yang lain. Tidak ada di dalam siapapun juga.
Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat diselamatkan kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Aplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan, kita bersyukur bahwa kita mengenal Allah yang benar, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Dan hanya di dalam Yesus Kristus itu ada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara tetap teguh beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam ketaatan kepadanya. Hidup di dalam kesetiaan kepadanya. Apapun yang kita alami sampai nafas kita yang terakhir, tetaplah percaya, setia, dan taat kepada Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan menikmati hidup yang kekal itu bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu kami dapat mengenal Allah yang benar, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa kami sudah mendapatkan hidup yang kekal. Karena kami mengenal Allah yang benar, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan mampukan kami untuk tetap taat, setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karena dengan hati percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.